Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan, yang pertama adalah mengenai konsep pemberdayaan dan perorganisasian masyarakat. Kita mulai ya dari awal, sebentar. Nah, baik. Ini merupakan konsep dasar pengembangan dan juga pengorganisasian masyarakat. Ini dibuat oleh tim dosen dari, PPM. Di mana yang pertama kita harus mengetahui mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan upaya memberikan daya serta kekuatan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu dan juga belum diberdayakan agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka sehingga mereka nantinya bisa mengidentifikasi, menentukan serta memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa banyak campur dari pihak luar. Nah, hal ini tentunya, menurut saya kenapa konsep dasarnya ada, kita harus memperdayakan masyarakat, banyak sekali ya, contoh-contohnya yang memang tidak berdaya. Mungkin yang kita ketahui, apa ya, yang banyak mungkin ya sekarang dipertontonkan di media sosial gitu kan, ini sedikit bercerita ya sebelum kita ke materi selanjutnya. Jadi banyak sekali untuk contohnya kita di, apa namanya, di media sosial banyak beredar dan lain sebagainya, contohlah dikatakan bahwa ada, rumah tangga gitu ya, sepasang suami istri, yang memang istrinya tetap mempertahankan suaminya yang misalkan dia, sudah berpaling dari istrinya tersebut gitu kan. Dengan alasannya apa? Alasannya adalah contohnya karena memang perempuan itu tidak berdaya. Tidak berdayanya dalam apa? Mungkin saja dia, apa namanya, bergantung ya, bergantung pada suami, apa-apa juga harus dikerjakan sama suami, sehingga kalau misalkan dia hidup sendiri, dia tidak bisa melakukan apapun. Maka kita sebagai bidan tentunya harus bisa memberdayakan masyarakat, terutama perempuan. Makanya kalau misalkan kita ketahui, ada lembaganya ya untuk melindungi untuk perempuan dan anak, ya. Jadi memang karena perempuan ini banyak sekali orang-orang yang memang tidak berdaya gitu ya, karena salah satunya adalah hal itu, mereka, terlalu bergantung pada, laki-laki sehingga rata-rata perempuan yang misalkan ada rumah tangga yang memang harusnya sudah retak gitu kan, yang memang sudah tidak bisa dipertahankan, harusnya, dia juga perempuan itu bisa bahagia dengan caranya sendiri, tetapi dia mempertahankan kesakitannya karena memang dia tidak berdaya. Sehingga itulah, konsep kenapa kita harus ada pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya adalah dari hal yang, kecil saja, mungkin aja pemberdayaan masyarakat itu bagaimana caranya perempuan bisa, berjualan, kemudian dia mempunyai kreativitas apa yang bisa diperjualbelikan, sehingga dia pun mampu menghasilkan, uang sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Gitu. Itu mungkin salah satu, salah satu ilustrasi ya, salah satu konsepnya. Kemudian, nah ini, bagaimana nih cara masyarakat untuk mampu meningkatkan kemampuan dan juga kemandirian. Di mana hal tersebut untuk membangun daya tersebut dilakukan dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Di mana tentunya kita sebagai tenaga kesehatan karena kita tidak hanya untuk pemeriksaan saja ya, tapi kita juga bisa untuk menjadi motivator gitu kan, kita juga bisa untuk memberdayakan sehingga harus memberikan motivasi kepada masyarakat tersebut dan yang dapat membangkitkan kesadaran akan potensi serta mengembangkan, upaya dari pemberdayaan tersebut. Nah, di mana, istilah pemberdayaan ini dikenal juga dengan istilah PPM ya. Jadi penggunaan istilah PPM ini diambil dari konsep pengorganisasian masyarakat atau community organization yang mengembangkan masyarakat atau community development. Di mana community organization ini lebih dipakai dalam kepustakaan yang berkiblat di Amerika, sedangkan community development lebih banyak ditemukan dalam kepustakaan yang berasal dari Inggris. Walaupun berbeda, namun keduanya memiliki persamaan konsep sehingga kedua istilah tersebut sering digabungkan.
Nah, untuk selanjutnya di mana konsep pemberdayaan masyarakat dalam dimensi kesehatan yang merupakan, pemberdayaan dalam proses dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa kerjasama dari pihak luar untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sanitasi, dan juga aspek lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, di mana PPM ini, merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan intervensi pada faktor pendukung atau, enabling factors, di mana sebagai salah satu prasyarat terjadinya proses perubahan perilaku. Dan tentunya harus diingat dari teori Predes dari Lawrence Green, dengan teknologi PPM ini pada masyarakat, diharapkan masyarakat ini mampu mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, untuk selanjutnya, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga istilah tersebut memiliki kesamaan makna, di mana pada intinya pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses, sedangkan kemandirian masyarakat merupakan hasilnya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu kita adalah prosesnya, dan harapan untuk masyarakat mandiri itu adalah merupakan hasil dari proses pemberdayaan masyarakat itu. Nah, di mana masyarakat ini dikatakan mandiri apabila mereka mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan dan juga melakukan pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensinya sendiri tanpa banyak bergantung pada bantuan dari luar. Sehingga kita tentunya harus bisa memperdayakan masyarakat, terutama adalah di lingkup kesehatan. Bagaimana, contoh istilahnya adalah yang kecil-kecil ya. Mungkin kalau misalkan sekarang ada yang, booster gitu ya untuk vaksin, bagaimana nih kalau misalkan terjadinya KIPI gitu kan, harus diidentifikasi, oh masyarakat sudah tahu, oh saya nih demam nih, jadi harus ngapain nih gitu kan. Jadi harus, dia udah tahu untuk pemecahan masalahnya sendiri tanpa harus bergantung, kembali lagi pada kita, karena memang itu, harusnya bisa dilakukan oleh sendiri. Gitu. Kemudian untuk yang kedua di mana dasar pemikiran, yaitu masyarakat diberdayakan, biasanya karena sebelumnya mereka tidak berdaya dalam mengatasi kehidupannya. Keadaan masyarakat yang tidak berdaya tersebut bisa diumpamakan seperti sebuah, lingkaran yang tidak berujung pangkal, di mana keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka menjadi tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan ini selanjutnya mengakibatkan produktivitas mereka rendah, dan produktivitas yang rendah ini selanjutnya membuat keadaan sosial ekonomi mereka semakin rendah dan seterusnya. Untuk menghentikannya diperlukan upaya untuk memotong arus lingkaran tersebut melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya dalam upaya pengembangan masyarakat ini harus pula mewujudkan potensi yang dimiliki pada masyarakat tersebut. Sedangkan pada masyarakat yang sudah berkembang, di mana energinya akan dikembangkan untuk lebih optimal. Situasi masyarakat yang berbeda-beda ini juga bisa menyebabkan upaya pendekatan terhadap masyarakat pun jadi berbeda-beda ya. Kalau misalkan yang di, daerah perkotaan seperti apa, atau mungkin yang di daerah pedesaan itu pasti akan, mempunyai potensi yang berbeda-beda dalam analisis situasi masyarakatnya. Sehingga tentunya, kita pada saat, datang kepada suatu daerah tersebut, kita harus bisa tahu dulu bagaimana karakteristik dari suatu desa tersebut, gitu. Nah, sehingga untuk pengorganisasian dan pengembangan masyarakat ini atau community organization or community development merupakan perencanaan, pengorganisasian, ataupun pengembangan sebagai aktivitas yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Karena ini merupakan, wujud cita-cita kita bersama ya, bukan hanya kita sebagai mahasiswa, tapi tentunya ini, banyak digaung-gaungkan oleh para pemerintahan kita juga ya, bahwa kita harusnya sudah bisa untuk kesejahteraan keluarga yang sejahtera gitu ya, keluarga juga sejahtera, gitu. Baik, ini adalah sumber referensi, yang tadi saya bahas.
yaitu dari Dr. Abrina Mkes pada tahun 2018 mengenai pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Gitu, itu saja yang bisa sampaikan terkait dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Silahkan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silahkan.